lah salah satu yang meretakkan rumah tangga, salah satunya yang meretakkan rumah tangga dan hilangnya mawaddah dan rahmah adalah durhakanya istri kepada suami. Apa itu? Ini kita akan bahas dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz. Nusuz itu selingkuh, melakukan perbuatan-perbuatan keji dalam rumah tangga. Tidak mesti selingkuh beneran dengan laki-laki, tidak. Bisa saja dia melawan dengan kata-katanya, bisa saja melawan dengan perbuatannya sehingga menjadikan suami marah dan emosi. Maka tugas suami fa'idhuhunna, pertama memberikan nasihat kepada istrinya. Wahjuruhunna fil madhaji, tidak bisa diberikan nasihat, pisah ranjang. Kalau wanita berakal, ketika suaminya saja tidak mau menyentuhnya, itu sudah sakit hati, Bu. Kalau wanita itu berakal, ketika suami tidak mau menyentuh, apalagi tidur di tempat lain, istri di atas, suami di bawah atau lain kamar, itu sudah sakit hati. Tapi wanita zaman sekarang akalnya sudah nggak ada. Nggak apa-apa, tidurlah sana katanya. Kadang-kadang wanita seperti itu ya. Wadribuhunna, kalau masih nekat juga, ndak mau sadar juga, ndak mau minta maaf juga, maka suami boleh memukul sebagai simbol itu akhir daripada nasihat. Maka boleh seorang suami menceraikan. Kalau sudah dipukul, fa in ata'nakum, kalau memang istrinya taat lagi, bertobat lagi, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka tidak boleh mencari jalur cara untuk supaya rumah tangganya retak. Innallaha kana 'aliyan kabira, karena Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini ada kata-kata wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusuz. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan bahwa ada wanita-wanita yang nusuz, memang kenyataannya banyak. Wanita-wanita itu yang nusuz baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan yang banyak adalah dengan ucapan. Yang paling banyak nusuz seorang istri itu ucapan istri kepada suami. Makanya ketika Nabi SAW diperlihatkan tentang neraka, apa kata Rasulullah? Ittala'tun narah, aku diperlihatkan neraka, kata Rasul. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, rupanya kebanyakan penduduknya wanita semuanya. Ada laki-laki tapi banyak wanitanya. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Maksudnya tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah, tidak baca Quran gitu ya. Kata Rasul, tidak. Mereka rajin salat, sebagian mereka rajin puasa, sebagian mereka rajin sedekah, sebagian mereka rajin ibadah. Pokoknya hak dia dengan Allah tidak dikurangi. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, walakinnahunna yakfurnal ashir, karena mereka wanita itu suka kufur dengan suami dengan kata-katanya. Ingat, di sini dengan kata-katanya. Karena biasanya lisan kalau nyakiti orang lebih berpengaruh dibandingkan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW ditanya gitu ya, bagaimana bentuk kufurnya? Maka bentuk kufurnya adalah apabila seorang suami banyak melakukan kebaikan kepada ibu, kemudian ada kesalahan satu kali, tiba-tiba ibu mengatakan, engkau belum pernah berbuat apa-apa kepada saya. Abang ini sebenarnya tidak cinta sama saya. Abang ini tidak pernah memberikan perhatian. Abang ini begini-begini. Intinya bahwa menghapus semua kebaikannya. Harusnya seorang istri sebelum ngomong yang nyelekit kepada suami itu, la yafruku mu'minun mu'minatan. Baik seorang istri memandang suami, suami memandang istri, sebelum mengeluarkan kata-kata itu, Bu, timbang pasangannya itu. Baiknya seberapa, buruknya seberapa. Kalau seandainya keburukannya hanya 30%, kebaikannya 70%, lalu kenapa kemudian ibu ngomong seperti itu? Itulah yang disebut dengan insaf dalam rumah tangga namanya. Insaf dalam rumah tangga itu sebelum ngomong,
timbang-timbang dulu suami ini lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya gitu loh, supaya seimbang rumah tangga. Dan disitulah kemudian suami akan tenang karena ibu yang memberikan ketenangan. Lah di sini Nabi SAW mempertegas lagi apa yang dimaksud nusus di sini. Nabi mengatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur tetapi sang istri menolaknya sehingga sang suami marah-marah sepanjang malamnya dongkol, maka para malaikat akan melaknat ibu tersebut atau istri tersebut sampai datang waktu subuh. Subhanallah. Di dalam hadis Bu ada yang mengatakan apa? Idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dini. Apabila seorang itu menikah berarti seseorang sudah mendapatkan separuh agama, kan gitu ya. Ibu dapat separuh agama, bapak pun dapat separuh agama. Apa yang dimaksud separuh di sini? Separuh agama yang dimaksud dalam rumah tangga adalah kebutuhan biologis. Ya Ibu ya. Jadi separuh agama itu artinya kebutuhan biologis. Karena kalau orang tidak berpasangan, tidak punya istri atau tidak punya suami, cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berzina, zina mata, zina telinga, zina pikiran, bahkan terkadang dibenarkan dengan zina kemaluan gitu ya. Tetapi ketika kemudian seseorang menikah, semua terjaga. Dari sinilah makanya apabila seorang wanita atau laki-laki kemudian menikah, maka separuh agama sudah ibu dapati dan separuh agama suami sudah dapati. Kenapa? Karena sudah terpenuhi hajat biologisnya, sudah terpenuhi ya. Jadi separuh agama itu adalah hubungan suami istri. Makanya kalau seandainya seorang wanita kemudian diminta oleh suaminya kok menolak gitu kan, makanya kenapa syariat Islam itu sampai betul-betul mengutuk wanita itu, sampai diutus malaikat yang khusus melaknat. Jadi ada malaikat-malaikat tubuh yang diutus oleh Allah, dia kerjanya yang laknat saja, melaknat orang. Dia nggak ada lagi kerjanya malaikat itu. Dia tugasnya hanya melaknat, mengutuk. Nah itu saja. Dan salah satu malaikat itu yang suka melaknat dan mengutuk itu akan mencari ibu-ibu di malam hari. Siapa yang suaminya dongkol gara-gara ibu, siapa yang suaminya marah gara-gara ibu, gara-gara hubungan ranjang, maka malaikat itu akan terus mengutuk-ngutuk ibu walaupun ibu sedang tidur sampai subuh. Bayangkan kalau Allah takdirkan ibu tidak bangun lagi tuh. Ibu meninggal dunia sementara sedang dikutuk-kutuk malaikat, apa jadinya tuh? Ya. Makanya di sini kenapa kemudian Imam Zahabi rahimahullahu taala memasukkan durhaka kepada istri dalam bab hubungan suami istri yang khusus itu bagian daripada dosa besar. Dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu hajiratu firasha zawjiha la'anathal malaikatu. Apabila sang istri semalam menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya. Maksudnya kalimat menjauhi ini Bu, bisa secara hissi, bisa secara maknawi. Secara hissi, ibu pindah ranjang ya, dengan alasan apalah, tidak mau tidur sama suaminya, itu secara hissi. Secara maknawi gitu ya, suami tidak tertarik sama ibu ya. Ya maaf, mungkin kadang suami tidak suka dengan istri, mungkin ngoroknya keras gitu kan. Ada istri itu ngoroknya 1 kilo kedengaran kok gitu kan. Suaminya baru datang capek-capek, harusnya itu kan istri kan di rumah nggak ngapa-ngapain, ya kerja juga sama. Kalau bisa itu kalau tahu memang ibu tukang ngorok, biarkanlah suami tidur dulu kan itu ya, baru ibu tidur. Sebab kalau ibu tidur dulu udah suami capek kena ngorok ibu, kan double tuh ya capeknya itu kan, dongkol di perusahaan, dongkol pula sama ibu ya. Artinya ada menjauh secara maknawi, atau mungkin dandanan ibu kurang menarik gitu ya, sehingga kemudian suami ini tidak suka, malas tengok ibu. Habis di jalan dia nengok perempuan-perempuan seksi, sampai di rumah pula ibunya malah
menggunakan pakaian-pakaian enggak jelas atau malas dandan, badannya ndak wangi, pokoknya nggak selera lah ibaratnya gitu ya. Itu juga maknanya menjauh secara maknawi tuh. Kalau hisi jelas-jelas ya, umpamanya tidur di bawah aja lah kan gitu ya. Tapi secara maknawi, secara maknawi ini yang banyak ini biasanya ya, karena seolah-olah karena sudah rumah tangga lama, anak sudah 3, 4 gitu, suami ndak mungkin ini juga asal-asalan, ndak begitu Bu. Nabi SAW itu ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha sudah tua gitu ya, dan sebagian istri Rasul juga banyak yang sudah tua, tapi mereka mencontohkan bagaimana menjadi seorang istri Nabi dan akan dicontoh oleh istri-istri umat Nabi SAW sampai hari ini. Maka bahagiakan suami. Kemudian Rasul juga mengatakan, walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika ada seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur tetapi sang istri mengabaikannya, maka zat yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut sampai suaminya ridha kepadanya. Bayangkan zat yang ada di langit. Siapa? Allah. Allah akan murka ya. Pertama malaikat sudah murka, ini zat yang maha pencipta murka kepada kita, ini kan luar biasa Bu ya. Kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa meredam kemurkaan Allah? Makanya kenapa kemudian Imam Zahabi memasukkan minal kabair, dosa besar. Bahkan dalam riwayat, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhni wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idhni. Tidak halal artinya haram. Ketika Rasul mengatakan tidak halal, berarti kebalikannya haram. Seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya hadir, suaminya tidak kerja, suaminya di rumahnya, tidak boleh kecuali izin daripada suaminya. Izin pun kalau seandainya paginya diizinkan kemudian siang dia minta, batalkan Bu. Bagaimanapun melayani suami hukumnya wajib, tapi puasa sunnah ya sunnah, al wajib muqaddam ala sunnah, yang wajib lebih diutamakan dibandingkan yang sunnah. Jangan banyak alasan lah, kan abang tadi ngizinkan pagi, masa sekarang nggak usah ada alasan. Ngapain buat alasan? Ibu ini kan puasa cari pahala, ini pahala yang lebih besar di hadapannya. Kenapa pula mempertahankan pahala yang kecil, mengabaikan pahala yang besar? Kan aneh jadinya ya. Itu juga sebuah perhatian, karena sekali lagi bahwa salah satu tujuan berumah tangga itu menciptakan kebahagiaan, dan 50%-nya bicara tentang biologis, hubungan suami istri ya. Kemudian juga Nabi mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Kalaulah saja aku dibolehkan untuk menyuruh seorang agar sujud kepada yang lainnya, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya karena besar haknya. Begitulah. Maka jangan pernah menentang ajakan suami. Jangan pernah ada alasan, saya ini capek Ustaz, dari pagi lah saya ini masaklah, inilah itu dan lain sebagainya ya kan. Memang hidup di dunia kan capek Ibu. Siapa yang tidak capek? Apabila seorang pasangan memandang pasangannya yang lain, suami memandang istrinya, istri memandang suaminya, nadharan, dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah akan buat pandangan itu menjadi pandangan rahmat Bu. Jadi kalau ibu memandang suaminya karena sayang, karena cinta, maka Allah ganti pandangan ibu itu menjadi pandangan rahmat kepada suaminya ya Bu ya. Jadi jangan sekali, kadang-kadang gara-gara masalah kecil pandangan sudah berbeda tuh. Istrinya pengen dibelikan apa sama suaminya kan, mungkin sudah janji sebulan 2 bulan mau belikan cincin umpamanya gitu ya. Bang, abang kan udah janji mau belikan cincin 5 gram jadilah bang, katanya. Kata abangnya, nantilah, belum ada uang. Mulai pandangannya sinis, beda tuh kan? Jangan Bu ya, jangan seperti itu. Kalau bisa stabilkan sajalah pandangan itu. Nah perlu kemudian gara-gara itu kemudian sinis pula gitu, supaya suaminya dibuat pula persoalan, supaya suaminya betul-betul belikan ibu emas, dibuat gara-gara lah bahasanya kan. Jadi mandang saja pahala. Apalagi kalau lebih daripada itu, turun dari pandangan ke lisan, senyum. Senyum ini terkadang pengaruhnya lebih besar dibandingkan bicara Bu
Ya, senyum itu bisa lebih besar pengaruhnya dibandingkan orang bicara, merayu. Ya, tetapi senyum itu pengaruh luar biasa. Saking berpengaruhnya senyum itu sampai Rasul mengatakan loh, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu dianggap sedekah. Loh, bagaimana kalau seorang istri senyum kepada suami? Senyumlah walaupun ada masalah, senyum. Terkadang aneh, ada seorang istri lagi masalah dengan suaminya, tiba-tiba ada telepon dari kawannya, sempat-sempatnya dia tertawa dengan kawannya di saat dia sedang bermasalah dengan suaminya, padahal tertawa dan senyum kepada kawannya dalam telepon itu dibuat-buat karena hatinya dia sedang dongkol gitu loh. Loh, kalau dia bisa membuat senyum pura-pura kepada kawannya seolah-olah tidak ada masalah, kenapa tidak bisa buat pura-pura senyum kepada suaminya, Bu? Kan gitu ya? Kan aneh jadinya. Kok sama orang bisa pura-pura, kok sama suami tak bisa pura-pura gitu ya? Nah, buatlah senyum pura-pura, ada apa-apa senyum pura-pura. Masalahnya gini Ustaz, saya kalau senyum-senyum kepada suami apa kau katanya? Ada apa? Ya karena ibu jarang senyum. Jadi kalau ibu senyum, suami udah deg-degan tuh jadinya. Ini jangan-jangan ada maunya nih kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang senyum terus kan nggak curiga suami itu. Ini jarang senyum, sekali senyum pasti ada apa-apa itu di balik senyum tuh. Makanya apalagi kalau tambah daripada pandangan senyum sampai kepada kata-kata, sampai kepada perbuatan. Maksudnya perbuatan itu ibu menyenangkan suami, betul-betul menyenangkan gitu ya. Mampu menjaga badan, maaf ya, mampu menjaga badan. Ini enggak gitu ya. Makin bulan kok makin tambah lah beratnya ini. Timbangannya sampai jarumnya nggak ada lagi angkanya. Ya. Jadi jagalah penampilan, jaga pakaian, jaga semuanya, nggak masalah. Saya sudah tua Ustaz, nggak ada agama itu, nggak ada tua, nggak ada muda. Ya. Agama itu semua sama, ya, mau tua, mau muda, mau baru kawin, mau sudah lama kawin, semua sama. Karena inti rumah tangga itu adalah mencari redha. Sementara suami itu ibaratnya ibu bagi suami. Kalau keredhaan Allah itu di tangan seorang ibu bagi suami, maka keredhaan Allah bagi istri ada di tangan suami. Mana dalilnya? Lihat hadis selanjutnya. Ungduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naru. Berkata Aman bin Muhsan, aku pernah menceritakan suamiku kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, kata Nabi SAW ketika dia mengatakan, bagaimana kondisimu dengan suamimu? Kata wanita ini, aku sudah berusaha keras membahagiakan suamiku kecuali apa yang aku tidak sanggup, kata wanita ini. Maka Rasul bersabda, lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Karena suamimu bisa menjadi sorgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Jadi yang menentukan sorga dan neraka seorang anak wanita itu, istri itu adalah suaminya. Beda dengan suami. Kalau suami yang menentukan sorga dan neraka ibunya, orang tuanya, karena haknya lebih besar dibandingkan kepada istri dan anaknya. Beda dengan istri, ya kan? Kalau istri yang lebih berhak kepada suami, adapun orang tuanya nomor dua. Kalau suami orang tuanya nomor pertama, istri dan anaknya nomor kedua. Makanya di mukadimah saya katakan jangan ibu ajari suami durhaka kepada orang tua. Jangan. Laki-laki itu berakal, Bu, dia tahu bagaimana cara membahagiakan. Ya. Walaupun sebenarnya orang tua, dimanapun orang tua, Bu, ketika melihat anaknya sukses itu pasti dia senang. Dia senang. Terkadang ada sebagian orang tua itu tidak peduli dengan anaknya. Mau anaknya itu public figure, mau anaknya itu mungkin punya jabatan, punya pangkat, pemimpin. Kadang-kadang nggak peduli orang tua itu. Orang tua itu hanya menyekolahkan anak itu supaya anaknya jauh lebih baik dibandingkan orang tuanya. Apalagi orang-orang tua di desa yang tahu bahwa kita ini anaknya, gitu saja, nggak peduli ibu ini jadi apa di Batam, ini suami jadi apa, nggak peduli. Seorang tua itu di mana-mana hanya ingin diberikan kasih sayang kepada dia gitu ya dari anaknya. Maka ibu jangan ajari durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Arahkan, ingatkan kalau perlu, Bu. Bang, gimana orang tuanya? Gimana? Udah dikirim belum? Udah ditelepon belum? Begitu ya. Dia didoakan belum itu kalau sudah meninggal, sedekahlah untuk orang tua abang. Begitu harusnya. Bukan ngalang-ngalangi gitu ya. Makanya penting sekali.
Mungkin saya pernah cerita ya, saya dengar salah satu ustadz itu, Ustadz Pekanbaru kalau nggak salah itu, menceritakan tentang aduan seorang ibu kepada anaknya. Gara-gara anaknya itu dilarang-larang istrinya tidak boleh nelpon sama orang tuanya. Padahal anaknya ini sukses, secara dunia sukses. Jadi ibunya itu nelpon dari kampung, Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, sudah lama hampir 1 tahun kau tidak telepon aku. Kata anaknya, iya bu, alasannya sibuk pekerjaan. Padahal istrinya yang menghalang-halangi itu. Kemudian ibunya yang mengatakan, ya sudah, yang penting kau sehat-sehatlah di situ dengan anak binimu. Kemudian 2 bulan selang ibunya telepon lagi, dengar berita bahwa anaknya bisa beli mobil. Oh, senanglah ibunya. Dia mengatakan, nah saya dengar kau beli mobil bagus. Kata anaknya, ya alhamdulillah, kau pandai menyenangkan anak istrimu. Lihat, orang tua itu di mana-mana, kalau dia berakal bu, ketika suaminya bisa menyenangkan anak istrinya, itu senang dia. Ya, beda dengan seorang istri apabila seorang suami menyenangkan orang tuanya, tidak senang. Ada istri-istri yang kayak gitu tuh, tidak senang. Tapi kalau orang tua, kalau seorang suami sendiri menyenangkan keluarganya, senang dia. Kenapa? Punya anak yang bertanggung jawab. Kemudian ditelepon lagi gitu kan, nah saya dengar kau punya baru beli rumah gitu ya. Alhamdulillah, kau pandai bertanggung jawab. Akhirnya sampai kepada ceritanya mengagetkan karena rupanya istrinya ini suka dengan binatang, suka dengan anjing pula istrinya itu. Jadi suaminya belikan anjing lah, tak tanggung-tanggung, harganya 40 juta, beli dari Belanda lagi. Wah, banyak kali tuh, beli anjing saja 40 juta, impor lagi dari Belanda. Akhirnya terdengar sama ibunya, teleponlah ibunya, nah apa benar kau beli anjing 40 juta dari Belanda? Kata anaknya, betul bu. Dia nutup-nutupi istrinya. Kata ibunya, dengarkan nak, ini wasiat ibu terakhir kali ya. Kau beli anjing harga 40 juta. Kau buat tempat yang indah untuk anjingmu. Kau beli makan untuk anjingmu pagi, siang, sore, malam. Kau rawat anjingmu pagi, siang, sore, malam. Demi Allah nak, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan ibumu ini, kemudian Allah ciptakan kembali ke dunia, demi Allah, ibu tidak mau tercipta menjadi seorang manusia, hanya ingin tercipta menjadi seekor anjing supaya ibu bisa melihatmu. Oh, bayangkan, saking sakit hatinya seorang ibu itu ya. Padahal doa seorang ibu itu 1 kali saja bu, 1 kali saja seorang ibu itu berdoa, kata Imam Syafi'i, itu sudah cukup bisa membahagiakan rumah tangga anaknya. Tapi orang tua hari ini banyak mendoakan kebaikan orang tua, bukan hanya sekali, tapi tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena anak terlampau banyak menyakiti orang tuanya, sehingga doanya tidak diijabah. Padahal yang namanya orang tua kandung itu cuma 1 bu, ayah kandung pun cuma 1. Nggak ada ibu kandung, ayah kandung kedua, itu nggak ada ceritanya. Artinya bahwa kalau masih hidup dan dekat, kunjungi, ajak suaminya. Kalau jauh, telepon, seringlah telepon. Kalau memang sudah meninggal, ajak ke kuburannya, ziarah, kemudian berdoa, bersedekah, kan begitu. Lah harusnya istri mendorong-dorong suaminya untuk melakukan seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya sedangkan ia masih membutuhkan suaminya. Dia butuh suaminya tapi dia tidak sayang. Ini wanita terlaknat kan ini. Dan yang terakhir, man kharajat min baiti zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a aw tahtub. Barang siapa seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami, maka para malaikat akan melaknat hingga dia kembali atau bertobat. Banyak istri gara-gara bertengkar dengan suami, dia nggak sabar, akhirnya ditinggalkan suaminya, pulang ke rumah orang tuanya. Itu kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu bu ya. Dia tidak baca hadis ini ya. Allah laknat. Kalau ada permasalahan dengan suami, maka cobalah cari solusi berdua. Kalau tidak sanggup, maka libatkan keluarga, atau mungkin ustad-ustad, atau mungkin wejangan-wejangan dari tokoh-tokoh yang mungkin dekat dengan suami, atau bisa mendamaikan, atau bisa menenangkan. Yang jelas jangan terburu-buru keluar, apalagi tanpa izin suami. Itu ada masalah. Tidak ada masalah saja tetap dilaknat.
Makanya biasakan Bu keluar ke tetangga saja, izin sama suami. Walaupun suami lagi kerja WA lah gitu, bang saya mau ke rumah tetangga gitu ya. Minta izin, apa salahnya? Apalagi jauh, apalagi ada masalah. Ya, maka ini harus diperhatikan dosa besar yang seperti ini, karena bagaimanapun itu penentu surga dan neraka ibu di hadapan suami.